Bahkan menghubungi keluarga dekat tidak mungkin tanpa izin sekolah. Meninggalkan halaman sekolah juga dilarang. Namun, ada juga banyak fasilitas lain sehingga siswa tidak mengalami keterbatasan. Ada karaoke, ruang teater, kafe, dan bahkan butik. Kau bisa mengatakan bahwa itu adalah kota kecil. Dan di tengah kota besar, kampus besar itu mengambil lebih dari 600.000 meter persegi. Ada satu karakteristik khusus lagi di sekolah ini. Pengenalan sistem S. Sekarang aku akan membagikan kartu identitas siswa. Dengan kartu ini, kalian bisa membeli apapun dari toko dan fasilitas di sekitar kampus, seperti kartu kredit, namun hati-hati dengan berapa banyak poin yang kalian gunakan. Tidak ada yang tidak bisa kalian beli di sekolah. Jika ada sesuatu di sekolah, itu bisa dibeli. Sistem poin yang terkait dengan kartu pelajar ini pada dasarnya menggantikan uang. Dengan cara ini, setiap siswa akan memulai dengan jumlah uang yang sama dan akan dipaksa untuk memeriksa kebiasaan konsumsi mereka. Bagaimanapun, semua poin diberikan secara gratis dari sekolah. Kartu pelajar bisa digunakan dengan menggeseknya di mesin. Menggunakan mesin sangat mudah, jadi kalian tidak akan bermasalah dengan mereka. Poin akan dikreditkan secara otomatis pada hari pertama setiap bulan. Semua orang pasti sudah memiliki 100.000 poin pada kartu mereka. Juga, satu poin bernilai 1 yen. Penjelasan lebih lanjut tidak ada gunanya. Sejenak, kelas menjadi ribut. Dengan kata lain, karena diterima di sekolah ini, kami mendapat tunjangan bulanan 100.000 yen dari sekolah tersebut. Seperti yang diharapkan dari sebuah sekolah yang diciptakan oleh pemerintah Jepang. 100.000 yen adalah sejumlah besar uang yang diberikan kepada siswa sebagai uang saku bulanan. Apakah kalian terkejut dengan jumlah poin yang diberikan? Sekolah ini mengukur kemampuan siswa. Semua orang di sini, yang lulus ujian masuk, telah menunjukkan beberapa tingkat kebaikan dan nilai. Jumlah uang adalah cerminan dari kemampuan kalian. Tanpa menahan diri. Setelah lulus, bagaimanapun, semua poin akan diambil kembali. Karena tidak mungkin mengubah titik-titik ini menjadi uang tunai, tidak ada gunanya menabung poin. Bagaimana poin yang akan digunakan terserah kalian. Gunakan untuk hal-hal yang kalian suka atau yang diperlukan. Jika kalian merasa tidak berguna untuk beberapa poin kalian dapat selalu mentransfernya ke orang lain. Namun, mengintimidasi orang lain untuk poin dilarang. Sekolah sangat ketat dalam hal-hal yang berkaitan dengan intimidasi. Chiyabashira Sensei melihat ke sekeliling ruangan. Sepertinya tidak ada yang bertanya, kalau begitu, silakan menjalani kehidupan siswa yang baik. Banyak teman sekelas yang tidak bisa menyembunyikan kejutan mereka akan besaran uang tunjangan. Sekolah itu tidak seketat seperti yang aku kira. Kupikir aku sedang berbicara dengan diriku sendiri, tapi Ori kita melihat ke arahku dan mengira aku sedang berbicara dengannya. Ini jelas terlihat seperti sekolah yang longgar. Meskipun mereka memaksa kita untuk tinggal di asrama, melarang kita untuk pergi ke luar kampus, dan melarang kita menghubungi siapapun di luar, mereka memberi kita banyak poin untuk digunakan di kampus. Bisa dikatakan bahwa siswa diletakkan di surga dengan perlakuan istimewa. Dan penghargaan terbesar untuk SMA Koudo Ikusei adalah tingkat kerja mereka 100%. Di bawah bimbingan pemerintah secara menyeluruh, sekolah tersebut bekerja menuju masa depan yang lebih baik dengan semua sumber dayanya. Sebenarnya, banyak alumni sekolah yang dipublikasikan secara luas ini adalah orang-orang terkenal. Biasanya, tidak masalah seberapa terkenal dan bagusnya sekolah, bidang spesialisasinya sempit. Sebuah sekolah mungkin mengkhususkan diri pada olahraga, atau mengkhususkan diri pada musik. Atau mungkin itu spesialisasi dalam topik terkait komputer. Tapi sekolah ini memenuhi keinginan apapun dalam genre apapun yang mungkin ingin dipelajari seseorang. Ini adalah sekolah yang memiliki sistem dan nilai seperti itu. Karena itulah aku pikir atmosfer kelas akan lebih kompetitif dan haus darah, namun sebagian besar teman sekelasku tampak seperti siswa biasa yang dapat kau temukan di tempat lain. Tidak, mungkin itu sebabnya semua orang begitu normal. Kami sudah diakui sebagai siswa yang lulus ujian masuk. Bisakah kita lulus dengan damai dan tanpa kejadian? Aku bertanya-tanya apakah itu mungkin. Perlakuan istimewa ini sedikit menakutkan. Setelah mendengarkan Horikita mengatakan itu, aku juga merasakan hal yang sama. Aku pikir akan lebih baik untuk tetap tidak tahu detail tentang sekolah ini. Karena mereka mampu memenuhi keinginan apapun, aku pikir akan ada beberapa risiko yang terkait dengan sekolah tersebut. Nenek Gelombang, tidakkah kau ingin pergi melihat toko-toko itu? Ayo pergi belanja. Dengan uang sebanyak ini, kita bisa membeli apapun. Hebat rasanya aku bisa masuk ke sekolah ini Gelombang. Setelah guru meninggalkan ruangan, para siswa yang menerima sejumlah besar uang merasa resah. Semua, bisakah kalian mendengarkanku sebentar? Seorang siswa yang memiliki udara seorang pemuda mengangkat tangannya dan berbicara. Rambutnya tidak diwarnai dan tampak seperti murid kehormatan. Dia juga sama sekali tidak nakal. Mulai hari ini, kita akan berada di kelas yang sama untuk 3 tahun ke depan. Jadi, akan lebih bagus lagi jika kita semua bisa mengenalkan diri dan menjadi teman. Masih ada waktu sampai upacara masuk, jadi bagaimana menurutmu? Oh, dia mengatakan sesuatu yang menakjubkan. Sebagian besar siswa tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Aku setuju, bagaimanapun, kita tidak saling mengenal namanya, acuh terhadap satu sama lain. Setelah orang pertama setuju, siswa yang sebelumnya ragu kemudian menyuarakan dukungan mereka. Namaku Hirata Yusuke. Karena aku sering dipanggil dengan nama depanku, Yusuke, di sekolah menengah, jangan ragu untuk menggunakan nama depanku. Meskipun aku menyukai semua olahraga, aku menyukai sepak bola khususnya, dan juga berencana untuk bermain sepak bola di sekolah ini, tolong kerjasamanya. Pemuda yang mengusulkan agar kelas mengenalkan diri mereka dengan lancar dan tanpa celah melakukan pengenalan dirinya sendiri. Kau benar-benar memiliki banyak keberanian. Dan kau bahkan berbicara tentang sepak bola. Setelah berbicara tentang sepak bola dengan ungkapan yang menyegarkan itu, popularitasnya dikalikan 2 kali, tidak, 4 kali. Lihat, semua gadis di dekat Hirata memiliki hati di mata mereka.
Seperti ini, Hirata menjadi tokoh sentral kelas, dan mungkin akan menarik perhatian semua orang sampai kita lulus. Dan kemudian dia mungkin akan pergi dengan gadis paling lucu di kelas. Mungkin itulah yang akan terjadi. Nah, kalau itu memuaskan. Lalu, bisakah kita memulai perkenalan diri dari awal? Dengan mulus sampai akhir, Hirata meminta konfirmasi. Meski gadis pertama bingung dan gugup, dia segera memutuskan dan berdiri. Dengan kata lain, dia bingung dengan kata-kata Hirata. Namaku Inogashira Kako. Saat dia mencoba mengenalkan dirinya, kata-katanya berhenti di mulutnya. Entah pikirannya kosong atau dia tidak bisa mengumpulkan pikirannya sepenuhnya, dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Saat kata-kata tidak lagi keluar, wajahnya menjadi pucat karena malu. Sangat jarang melihat seseorang menjadi sangat gugup. Lakukan yang terbaik gelombang. Tidak apa-apa jika kau tidak terburu-buru gelombang. Kata-kata baik itu berasal dari teman sekelas. Tapi kata-kata itu menjadi bumerang, dan kata-kata yang tertancap di tenggorokannya lenyap. Keheningan berlanjut selama 5 detik, lalu 10 detik. Tekanannya teraba. Tawa kecil datang dari beberapa gadis di kelas. Dia lumpuh ketakutan. Salah satu gadis itu angkat bicara. Melakukannya secara perlahan itu tidak masalah, jangan terburu-buru melewatinya. Meskipun kata-katanya mirip dengan, lakukan yang terbaik gelombang, dan tidak apa-apa jika kau tidak terburu-buru, makna kalimat yang dipegang sama sekali berbeda. Bagi gadis gugup, kata-kata anak laki-laki itu tampak agak kuat. Di sisi lain, kalimat gadis itu menyuruhnya pergi dengan langkahnya sendiri, dan terasa lebih meyakinkan. Setelah mendapatkan sedikit ketenangannya, dia menarik napas dalam dan keluar untuk menenangkan diri. Kemudian setelah beberapa saat. Namaku, Inogashira Kokoro, hobiku menjahit dan aku pandai merajut. Mohon bantuannya. Dari kata pertama, dia mengatakan semua yang ingin dia katakan tanpa henti. Dengan ekspresi lega, senang, dan agak malu, Inogashira duduk. Berkat bantuannya, pengenalan Inogashira selesai tanpa masalah. Perkenalan diri lainnya diikuti. Aku Yamauchi Haruki. Di sekolah dasar, aku bermain tenis meja di tingkat nasional, lalu adalah klub baseball di sekolah menengah. Aku memiliki nomor seragam 4. Tapi karena aku mengalami cedera saat Inter-High baru-baru ini, jadi aku saat ini direhab. Senang bertemu dengan kalian. Aku tidak berpikir nomor 4 memiliki arti untuk itu. Dan Inter-High adalah turnamen olahraga untuk sekolah menengah atas. Kau tidak bisa berkompetisi sebagai anak sekolah menengah. Atau apakah dia mencoba menceritakan sebuah lelucon? Aku mendapat kesan bahwa dia tipe orang yang sembrono dan longgar. Kalau begitu aku berikutnya, kan? Gadis ceria yang berdiri berikutnya adalah orang yang memberitahu Inogashira untuk mengenalkan dirinya pada langkahnya sendiri. Dan gadis yang membantu wanita tua itu naik bas pagi itu. Namaku Kushida Kikyou, dan karena tidak ada teman dari sekolah menengah yang datang ke sekolah ini, aku ingin mengenal semua orang dan menjadi teman. Sebagian besar siswa menyelesaikan salam mereka setelah beberapa patah kata, tapi Kushida terus berbicara. Pertama-tama, aku ingin berteman dengan semua orang di sini. Setelah kalian selesai dengan perkenalan kalian, tolong tukar nomor kontak denganku. Kata-katanya bukan hanya kata-kata. Aku bisa langsung tahu bahwa dia adalah tipe cewek yang segera membuka hatinya. Spoiler gambar di bawah. Kata-katanya kepada Inogashira bukan hanya dorongan yang tampaknya sesuai untuk situasi ini, tapi juga perasaannya yang sebenarnya. Selain itu, dia tampak tipe orang yang bisa bergaul dengan semua orang. Kemudian, saat liburan atau sepulang sekolah, aku ingin membuat kenangan bersama banyak orang, jadi tolong ajak aku ke banyak acara. Aku sudah lama mengobrol, jadi aku akan mengakhiri perkenalan diri di sini. Dia pasti akan bergaul dengan semua cowok dan cewek di kelas. Tentu saja, tidak seperti aku mengkritisi perkenalan diri orang lain. Aku agak gelisah karena alasan tertentu. Apa yang harus aku katakan dalam perkenalanku? Haruskah aku mencoba menceritakan sebuah lelucon juga? Atau haruskah aku tertawa terbahak-bahak dengan menciptakan ketegangan yang tinggi selama pidatoku? Tidak, tapi aku bertanya-tanya. Ketegangan tinggi mungkin akan merusak mood. Sebagai permulaan, aku bukan tipe karakter seperti itu. Sementara aku tersesat dalam kekhawatiranku sendiri, perkenalan diri berlanjut. Lalu, yang berikutnya adalah saat Hirata menatap murid berikutnya menembaknya tajam. Dengan rambut merah cerah, anak itu tampak seperti nakal dan berbicara dengan cara yang sesuai dengan penampilannya. Kalian idiot, aku tidak ingin mengenalkan diri, tinggalkan aku sendiri. Rambut merah melotot pada Hirata. Ketegangan menggantung di udara. Aku tidak bisa memaksamu untuk mengenalkan dirimu, tapi aku tidak berpikir itu adalah hal yang buruk untuk bergaul dengan teman sekelasmu. Jika kau merasa tidak enak, aku minta maaf. Setelah melihat Hirata menundukkan kepalanya ke arah rambut merah, beberapa gadis melotot pada rambut merah. Tidak masalah untuk melakukan pengenalan diri sederhana. Ya. Seperti yang diharapkan dari ikemen anak sepak bola. Sepertinya dia dengan cepat menarik perhatian gadis-gadis itu. Namun, dimulai dengan rambut merah, sekitar setengah dari anak laki-laki lainnya diaduk karena kecemburuan terhadap Hirata. Tidak, aku tidak ingin berpura-pura bahwa kita adalah teman baik. Rambut merah bangkit dari tempat duduknya. Pada saat bersamaan, beberapa siswa lainnya meninggalkan ruangan. Mereka mungkin tidak berniat mengenal teman sekelas mereka. Horikita juga mulai bangkit dari tempat duduknya. Dia melihat ke arahku, tapi ketika dia menyadari bahwa aku tidak bergerak, dia mulai berjalan keluar ruangan. Hirata tampak agak kesepian saat melihat kelompok itu keluar kelas. Mereka bukan orang jahat, aku juga salah karena aku meminta mereka untuk tidak mementingkan diri sendiri. Hirata-kun tidak ada yang buruk, ayo kita tinggalkan orang-orang itu saja. Meskipun beberapa orang pergi setelah tidak ingin melakukan perkenalan diri, siswa yang tersisa terus berkeliling dan mengenalkan diri mereka. Aku Ike Kanji, hal-hal yang aku adalah anak perempuan, dan hal-hal yang aku benci adalah ikemen.
Aku sedang mencari pacar kapanpun, senang bertemu dengan kalian. Tentu saja kau lebih baik menjadi imut atau cantik. Sulit untuk mengatakan apakah dia mengatakan itu sebagai lelucon atau apakah itu pemikirannya yang sebenarnya, tapi dia mendapatkan kemarahan perempuan itu. Wow, keren gelombang Ike Kun, kau sangat lembut, kata salah satu gadis dengan suara yang sama sekali tanpa emosi. Tentu saja, sudah jelas bahwa itu adalah 1000% kebohongan.